bisa kami sebut satu persatu. Bapak Bupati yang terhormat, begitu kami dapat informasi bahwa Bapak akan berkunjung ke wilayah kami sangat berharap dan merasa bahwa hal ini adalah sebuah kehormatan yang biasa bagi kami, Pak, karena pimpinan kami bisa melihat kami secara langsung di perguruan, apalagi misinya yang kami dapatkan informasinya adalah pemberian bantuan kepada masyarakat desa perguruan yang disalurkan melalui kelompok tani atas nama sebagai pendahuluan atas nama masyarakat perguruan menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian Bapak, atas pemberian Bapak yang luar biasa menurut kami, bahwa apapun nanti jenisnya yang Bapak berikan itu kepada kami, bagi kami adalah sebuah kehormatan bahwa Bapak turut merasakan apa yang menjadi keterbatasan para petani kita, Pak. Kepada rekan-rekan semua, Bapak Ibu sekalian, bahwa acara kita ini seperti apa yang kami sampaikan melalui undangan, bahwa hari ini kita mendapatkan berkah melalui Bapak Bupati. Mari kita sama-sama mensyukuri, menikmati, dan nantinya apapun yang diberikan, mari kita pergunakan dengan baik. Mari kita tingkatkan kualitas pertanian kita dengan bantuan tadi. Mungkin itu dulu Pak Bupati yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon dimaafkan. Dengan segala hormat kami sampaikan terima kasih. Horas, berjumlah-jumlah, jiwa-jiwa bantah kami. Acara selanjutnya, bimbingan dan arahan dari Bupati Dairi. Kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Jua-jua. Horas. Berjua-jua. Saya hormati Pak Camat, Pak Danamil, Pak Prosek, Pak Kadip, Bapak Kades, Bapak Kades semua, dan Bapak Ketua Kelompok Tani Sekecamatan Perguruan yang terpilih, dan undangan sekalian, dan rekan-rekan pers, kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita berkumpul pada hari ini untuk berdiskusi dan bersama-sama menyerahkan beberapa peralatan produksi kita semua dalam keadaan sehat. Bapak Ibu sekalian, saya mengetahui dan merasakan kesulitan kita semua terkait dengan pupuk, dan itu dirasakan oleh seluruh petani seluruh Indonesia, bukan hanya Kampung Minang. Itu bahan pembicaraan kami dengan Pak Gubernur, Pak Menteri, saya juga dengan Pak Presiden. Dan dengan itu saya minta mohon khusus Pak Dirjen untuk datang mewakili Pak Menteri untuk menyampaikan kenapa pupuk subsidi itu susah. Ya, jadi itulah yang membuat kita bergulat sekarang. Di samping tentu akibat dari pandemi COVID-19, walaupun kita sebagai petani relatif masih bisa lebih tahan dibandingkan dengan Kampung Minang yang UKM, berdagang gitu ya, punya warung itu lebih berat lagi. Macam ya, begitu
Mana kita yang biasa belanja kok, kita aja turun penghasilan kita, petani, ya, ASN turun, semua turun, kita nggak boleh jumpa, nah itu yang paling ajar. Sekarang setelah COVID-19 menurun, sedikit demi sedikit, kita konsolidasi, Presiden turun tangan, Pak Menteri semua, Gubernur, Pak Bupati, Wali Kota untuk kita bangkit kembali. Makanya saya jumpa dengan saudara-saudara sekalian, akan mengingat, baguslah sini ya Pak Kades sekalian supaya kita juga tahu ini semua harus kita atasi sama-sama, termasuk bapak-bapak kepala desa. Mungkin kemarin Bapak Presiden panggil kami semua, mungkin sudah dengar juga di sosial media yang dimana dia cerita seorang kepala negara, dia nggak cerita dari mana, dia nggak bilang presiden atau perdana menteri. Kepala negara ada dua, ada negara yang dikepalai, ada tiga, ada negara yang dikepalai oleh raja, masih ada raja, ada yang dikepalai oleh perdana menteri, ada yang dikepalai oleh presiden. Menghubungi dia dan minta tolong menyembah kepada Bapak Presiden. Tahu nggak apa? Itu dikirimin jagung, bapak-bapak ibu tanah itu, yang kita sering anggap enteng itu. Kepala negara itu memohon, memohon untuk Indonesia mengirimkan jagung kepada negara, dan itu harus dikirimkan besok. Karena kalau tidak, maka kesulitan akan terjadi di negara itu, termasuk keresahan sosial, bisa keresahan politik. Pak Presiden cerita itu. Jadi pandemi COVID-19 ditambah lagi dengan perang Rusia dan Ukraina ini membuat krisis ekonomi berputar-putar. Sekarang harga energi mahal sekali. Ya. Sekarang harga bahan baku impor tidak terbeli. Cari kontainer aja, kontainer kotak besar yang dari besi yang untuk membungkus barang-barang yang diimpor lewat kapal itu harganya 9-10 kali lipat harganya. Jadi negara-negara semua sekarang berusaha untuk memenuhi diri sendiri. Tidak lagi mau saling impor ekspor. Walaupun mau itu tadi sampai nyembah. Artinya kesulitan ekonomi ini akan berlanjut. Akan meningkat, jadi kita harus tetap siap-siap. Kita pemenang kita, bukan negara yang kuat, kita kuat. Tetapi saya mesti tahu, Pak Presiden kasih tahu, kita masih krisis. Ini bukan situasi biasa-biasa saja. Kalau situasi yang luar biasa ini kita bertindak biasa-biasa saja, cara kita biasa-biasa saja, maka kita akan susah. Maka khususnya pejabat ya, kalau masyarakat mungkin biarlah kami yang harus menghadapi. Kita nggak boleh berpikir biasa-biasa saja. Kami harus berpikir luar biasa bagaimana menjaga semua warga dan bangsa ini. Dia marah juga kemarin. Marah juga dia. Itulah makanya tadi hari ini saya di Kecamatan Sumur, ini juga ya, ada pelatihan di sana, ada pelatihan untuk pupuk nabati. Jadi pupuk nabati, ya karena pupuk ini jadi faktor produksi yang sangat penting, tapi pupuk kimia ini khususnya subsidi itu tidak ada. Maka kita berusaha untuk cari jalan keluar supaya petani kita mempunyai kemandirian dalam keadaan darurat untuk bisa. Yang bahan bakunya dari sekitar kita, ya, pakai gula merah dicacah, disimpan sebentar, tunggu beberapa hari, buka, kalau dia bawa tape jadi barang. Nah, lagi dilatih di sana petani kita. Ya akan mengingat di saya perlu menyampaikan supaya kita tetap waspada, tetapi harus tetap semangat. Kita harus ke ladang, kita harus menanam, kita harus berproduksi, apapun ceritanya, supaya keluarga kita
desa kita, kecamatan kita, dan kabupaten kita terus berjalan ekonominya. Untuk itu maka di sini kami siapkan, kami dorong cepat supaya bisa dibagikan ke Mahkamah Agung. Pertama, alat-alat produksi. Itu bentuknya ada traktor roda 2. Siapa yang dapat traktor roda 2? Angkat tangan. Wah. Gimana Pak? Senang Pak? Bapak senang? Senang? Kayaknya nggak senang Bapak. Bapak senang dapat traktor roda 2? Senang Bapak. Ya. Jadi jagalah, dipakailah, dipeliharalah supaya bisa membantu Bapak produksi. Tentu Bapak-Bapak ini juga ingin traktor Pak sebetulnya. Betul tidak? Nah, tapi Bapak duluan lah berdua. Nanti kita cari, kita kejar lagi yang sisanya. Ada juga kita yang dapat kultivator. Ada 3 kelompok tani. Siapa ketuanya? Angkat tangan. Sadar? Berarti 2 lagi kita bawa aja ya. 2, sadar naik. Sadar naik, saya pindahkan ke itu. Sadar naik, udah. Jadi cuma ada 2 di sini. Suka makmur? Angkat tangan. Suka makmur? Oh, suka makmur yang ada. Ya. Suka makmur dibawa lagi aja. Parnauli? Mantap. Ya, nanti silakan dibawa Pak, dipakai. Karya makmur? Nah, mantap. Mantap. Suka makmur? Ah, yang betul. Hah? Terlambat atau ketua kelompok tani suka makmur? Yang mana? Baik. Oh, apa? Lalu ada 4 kelompok tani mendapat pelobang tanaman kopi. Angkat tangan, 4-4-nya. Oke. Lalu yang kedua, kita juga mendapatkan bantuan sprayer dan POC, pupuk organik cair. Jadi untuk sementara beberapa dari kita dapat jatah 8.000 liter ya kepada kita, dan ada 80 unit snapback yang spray ya. Kita harapkan bisa melayani 200 hektar tanaman kopi kita ya. Sudah bertahap kita bagi untuk beberapa kelompok tani, ada 8 kelompok tani. Katakan ada Tamanginan, mantap, mulai hati. Jadi semua nanti dibawa pulang, langsung pakai produksi. Saya mau diskusi sama kamu ini. Di RPJMD kita sudah targetkan sampai 2024 kita tanam baru kopi 5.000 hektar. 5.000 hektar. Kita kena krisis 2 tahun. Kita tanam sekuat tenaga sampai 2021 yang kita tanam itu 1.530 hektar. Tahun ini ya kita berusaha untuk tanam 1.250 hektar. Jadi masih ada sisa nanti 2 tahun lagi kira-kira 2.000 hektar lebih. Ya, jadi tolong kopi ini kita beda. Amang Inam yang dapat peralatan dan kelompok tani yang nanti berdekatan tetangga dengan Amang Inam, untuk mencapai ini kita ada program namanya klaster kopi. Siapa yang udah pernah dengar angkat tangan? Silakan. Kur klaster kopi angkat tangan.
Waduh. Wah, Pak Camat. Angkat tangan kok. Dibilang angkat tangan kok semua. Kalau semua udah angkat tangan semua. Siapakah yang sudah pernah mendengar kur klaster kopi angkat tangan? Enggak semua. Ya, makanya saya tanya. Boleh angkat tangan? Atau oke, saya lihat dulu. Siapa yang belum pernah mendengar pemaparan sosialisasi mengenai kur klaster kopi angkat tangan? Yang belum? Camat? Ya, Pak Camat. Pak Joko Widodo bilang kita susah untuk subsidi. Dia minta tim perekonomian mencari jalan keluar. Maka yang disubsidi itu bunga. Bunga kalau kita minjam, saya minjam ini, bunga komersial, bunganya 12%. Paling kecil. Ada bank yang kasih 15% kalau saya minjam. Untuk akar mainan petani ya, maksimum 6%. Cuma 0,5% sebulan. Itu udah disiapkan duitnya di Jakarta. Kita tahu betul. Ya, saya kasih tahu. Kalau kita nggak pakai itu, duitnya udah ada di Jakarta. Duit itu bukan gratis, itu dibayar ke bank. Karena bank itu mati kalau nggak ditutup segitu. Jadi APBN akan bayar ke bank yang kasih. Ya, termasuk Bank Sumber. Sekarang yang siap membantu kita siapkan semua program itu untuk kasih ke akar Minang, itu Bank Sumber. Kita lagi bicara juga dengan BNI. Jadi, kata saya juga ngomong sama jagung. Yang mudah hitungannya jagung. Jagung, ya saudara-saudara kita yang petani jagung, itu pakai uang itu 4 bulan. Beda sama kita, kopi. 4 bulan udah panen dia. Jadi dia pinjam itu cuma 4 bulan. Di pasar yang biasa dia pakai, apapun bentuknya, 1 bulan itu 3%. Memang sebentar dia pinjam cuma 3 bulan. Nggak banyak dia pinjam. Tapi bunga itu 3%. Kali pakai 4 bulan 12%. Bunga dari pemerintah per bulan itu cuma 0,5%. Sebulan itu cuma bayar 2%. Ada selisih 10%. Kalau dikali dari pinjaman, apalagi satu kelompok, 10% itu bedanya. Sudah bisa foya-foya beli pupuk apapun. Beli pupuk subsidi. Saya lagi panggil pabrik pupuk dari Palembang. Supaya kalau Amang udah dapat subsidi itu, gak boleh lagi susah. Udah dikirim sekarang mulai naik kapal itu, pupuknya ke sini. Lagi dikirim sekarang. Karena ada skema ini. Jadi masuklah ke klaster kopi. Ini sekarang tugas dari Pak Camat, Pak Kadis Kadis Pertanian, Pak Ibu Kabit, Pak Kabit sama PPM untuk mendampingi masyarakat itu merubah perspektif pikiran dari menunggu-nunggu pupuk pupuk subsidion, masuklah ke program ini, nggak peduli, ambil saja. Dan Amang nggak usah datang ke toko, bayar duitnya, nggak usah, tinggal pesan ya. Saya butuh bibit, ambil. Saya butuh pupuk, ambil. Saya butuh ini, ambil. Nanti yang beli pun sudah menunggu di sini dengan harga yang kita sepakati. Beli, nanti kita hitung-hitungan di belakang. Dari bunga tadi, ya, potong sedikit sana sini untuk beberapa yang akan Amang beli, sisanya kasih ke Amang. Kalau begini kita lakukan, pemerintah terus ini, mungkin per 1 hektar, kalau jagung 4 kali mesin tanam dapat 1 motor. Bedanya dengan yang biasa. Harus dimanfaatkan.
Sayang kalau enggak. Uang itu sudah ada, itu dibahas di antara menteri-menteri. Menteri Keuangan tahan, enggak jangan. Duitnya sangat besar. Tapi Pak Presiden bilang, kasih untuk petani kita. Nah kita nggak pakai. Kan sayang. Hanya karena kita mau pupuk subsidi aja, pupuk subsidi aja. Ya salah kita juga. Berapa tahun kita subsidi pupuk itu. Ya jadi sama-sama kita. Ya saya tahu Dinas Pertanian sedang kerja keras, itu tidak mudah. Tetapi sambutlah upaya. Nah, khusus untuk Aka Amanginan yang mendapatkan dukungan ini, saya mohon dua hal. Satu, harusnya kelompok-kelompok tani yang dapat bantuan dukungan ini memberi contoh kepada kelompok tani lain bahwa produksi Aka Amanginan meningkat. Kalau tidak, coba aku mau ke Presiden. Pak Bupati, gimana kelompok tani Pak Mauli itu yang kau minta kemarin itu, yang ketuanya Ibu Erna Situmorang itu, naik ya produksinya, yang kultivator kita kasih waktu itu, tanya, ya kan? Nggak naik, kau bilang, sama saja, kau bilang, putuslah kita. Hah? Jadi besok sedang kuminta kultivator, traktor untuk kelompok tani yang lain, dia bilang, di daerah nggak main itu, nggak naik barang itu, kita coba ya rumah kesulitan dulu lah, nggak dapat Aka Amanginan yang lain, betul? Nah, karena perintahnya adalah tingkatkan produksi, tutup keran impor, kita nggak usah belanja dari luar, penuhi dari dalam. Produksi harus digenjot. Nggak naik-naik barang itu, padahal dulu kita kasih bantu. Kalau gitu bukan daerah lah kita bantu. Atau bukan kecamatan Sumul. Nah, jadi satu, kita harus langsung bersemangat, kasih tahu ke semua petani kita, kerja. Yang kedua, oleh karena itu untuk urusan itu, tolong tinggalkan nomor handphone masing-masing. Saya minta setiap minggu harus ada laporan status produksi masing-masing kelompok tani. Berapa hektar sedang apa, gitu ya, berapa hektar sedang apa. Nanti sekali waktu kita tinjau. Itu yang pertama. Setuju kita? Setuju, Pak. Ini cuma 2 orang aja nih. Setuju, Pak. Setuju? Setuju ya? Sama-sama kita nanggung beban ini. Yang kedua, yang kita yang dapat termasuk ini pupuk ini, supaya saya bisa bantu lagi, bisa ngomong lagi, karena masih banyak kelompok tani kita yang masih menunggu, kita semua masuk program Kurklaster. Setuju? Nah, itu cuma dikit aja setuju. Pak Kades sudah setuju? Setuju ya? Pak Kades setuju. Pemimpin kita setuju. Kita apa punya? Bukan? Setuju? Ya, itu tidak akan menyulitkan Aka Amanginan, kecuali Aka Amanginan sekaligus toko pupuk. Karena Amanginan ada pupuk lain. Nah, itu memang agak susah ya. Atau PPL jual pupuk. Wah, bentur sama program ini. Wah, kalau memasukkan pupuk nggak laku lah. Kenapa pun jual pupuk? Nggak aci itu nggak boleh lah. Ya dalam keadaan normal sedikit gitu nggak lah mengganggu. Tapi dalam keadaan susah, krisis seperti ini, kita rapatkan dulu, fokuskan dulu, kita fokus. Jangan dulu cabang kiri kanan. Lemak-lemak yang ada kiri kanan itu kita bersihkan biar lancar kerja kita. Tuhan Yang Maha Kuasa pun senang dengan kita. Ini memang masyarakat daerah ini luar biasa, gitu, ya. Jadi kalau tidak ada urusan begitu, mestinya kita belajar, bukalah pemikiran kita, dengar PPL. Saya sedang hire itu sedang mengontrak konsultan dari Jerman, bule, ya supaya dia kerja bagus, kasih pelem gitu kan. Makan kita sama-sama, serbat kamu, ayo. Ya, kerja yang benar untuk melatih petani. Nah, aku tanya, di per bulan ada nggak?
Ada. Ada ya? Ada. Ada. Kamu termasuk? Termasuk. Ah, senang. Sudah. Sudah. Ini penyuruh, Pak. Hah? Penyuruhnya ikut. Latihannya. Punya ikut ya? Kamu nyuruh? Iya. Udah berapa tahun? Pertandingan juga, latihan juga sekarang, Pak. Seminggu itu, Pak. Iya seminggu ya. Udah berapa tahun kamu jadi penyuruh? Udah 15 tahun. Oh, 15 tahun. Mereka dilatih lagi. Dilatih lagi dia. Karena zaman berubah, musim berubah, banyak yang nggak jelas. Dulu yang nggak tumbuh, biasanya tumbuh, ini ada yang berubah. Berarti kita harus punya jurus baru. Tor-tor kita harus beda sedikit. Nah, kalau tor-tor kita sama aja kurang pas. Tendangnya udah agak beda. Nah, kita bawa yang paling jauh, latih. Dengan pengalaman lokal kita, ya pengetahuan kita yang dalam tentang situasi kita, lahan kita, kebiasaan, budaya, dan kekuatan petani kita ditambah dengan kekuatan luar negeri. Mudah-mudahan ya kelompok-kelompok tani kita tangguh dan bisa menemani mendampingi agama kita. Artinya usaha tidak pernah sulit dari pemerintah untuk mencari terus jalan keluar untuk mendukung pertanian kita. Ya, Kang Inang, ya, jangan dengar suara-suara miring itu. Bekerjalah terus, bekerjalah terus. Apa yang saya katakan ini kabarkanlah ke semua kawan-kawan. Jangan buang-buang energi. Sedikit pun untuk macam-macam. Fokus bekerja, yakin fokus bekerja. Ini bukan zaman biasa-biasa. Kamu mungkin tidak bisa lihat. Kamu kebayang seorang presiden nangis terseduh-seduh, tersungkur di depan kaki presiden kita. Apakah itu keadaan biasa-biasa? Tidak. Dan itu bukan negara kecil-kecil. Ya, itulah mata pelajaran hari ini. Halo? Jadi sekarang Pak Kapolsek, Pak Nabil, sama-sama lah kita bagikan Pak Camat, Pak Kades, dengan semangat kepada saudara-saudara kita, pemimpin-pemimpin kelompok tani, semua peralatan yang ada supaya bisa segera dipakai. Terima kasih, jua-jua, Moras, jua-jua, tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya itu penyerahan alsintan yang akan diserahkan di luar kepada Bapak dan Ibu penerima. Kami persilakan untuk untuk berdiri di depan alat masing-masing yang sudah kita instruksikan tadi. Kami mohonkan kepada Bapak Bupati untuk menyerahkan bantuan alsintan didampingi oleh Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Petani, yang akan didampingi oleh Bapak Kami dan Ketua Video biar bunyi.
Ini juga bisa ditarik. Apa? Ini nggak? Oh banyak ini mas. Sini. Enggak naik kan? Kurang itu. Dijaga ya. Dijaga barang-barang ini ya. Enggak apa-apa aja. Satu, dua, tiga. Lagi, satu, dua, tiga. Coba. Jaga barang tuh. Dari ladang dulu. Dari ladang dulu tadi. Hah? Pegang. Ah, ya. Dulu. Oke, coba satu, dua, tiga. Biar. Oke, satu, dua, tiga. Oke, Pak. Gas dah. Gas terus ya. Pol ya. Coba satu, dua, tiga. Lagi satu, dua, tiga. Oke, Pak. Oh, dengar sendiri kan? Pak Dirjennya ngomong kan? Ya. Iya, Pak. Coba satu, dua, tiga. Lagi. Coba. Ya. Ya. Ini perempuan semua. Tapi Oke, Pak. Satu, dua, tiga. Lagi satu, dua, tiga. oke. Apa yang lu mendampingi? Komandan itu kepala desa jangan beres. Tapi desa Perbulan 1 ini, Pak. Oh ya. Kepala desanya memoto, Pak. Istrinya Freddy Waksan Jumbi. Oh iya Pak. Ini teks ya. Satu, dua, tiga. Lagi satu, dua, tiga. Coba. Yang sana paling pinggir, kelompok tani perjuangan. Gimana, senang dapat ini? Tidak terduga kan? Ya. Ada kabar-kabar langsung dikasih kan? Oke dah. Ya, selamat ya. Dipakai ya, supaya bagus ya. Jangan diminum ya, Pak. Bukan untuk lantai ini. Ya. Sprayernya, ini dia barangnya ya. Ya, nanti didampingi lah bagaimana menggunakannya dan lain-lain sama PPL ya. Siapa? Kira? Ya. Jalan. Biar masuk orang. Tamu periode kedua Bapak I. Oh, loh. Tadi kemana kau lupa? Ya. Dua anak sehat, kedua apalagi ya. Ya. Yuk, foto. Izin, Pak. Sama, Pak. Hah? Satu dulu. Selesai. Pak, satu, tiga. Ada. Ya.
Senang kan? Kita foto sama-sama yuk. Duk di ajuan masukin. Pulang belakang Pak. Mundur dulu. Ya, mundur dulu. Yuk, kanan. Oke, ambil loh. Sekurin loh. Oke, Oke. Ya. 1, 2, 3. Ya. Lagi 1, 2, 3. Oke, Pak. Sekarang kita di belakang alat itu yuk. Oke.